warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Fatimah Zahro, mahasiswa keperawatan dari Universitas Dr. Subandi. Apa benar ini dengan Ibu Halimatus? Iya, benar. Yang ini apa benar dengan Ibu Dita? Baik, benar ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan edukasi tentang keluarga berencana atau KB. Di mana tujuan dari edukasi ini adalah agar ibu-ibu mengetahui pengertian KB, manfaat KB, jenis-jenis KB, efek samping masing-masing jenis KB, serta mampu memilih metode KB yang tepat sesuai kondisi keluarga ibu. Baik, waktu yang dibutuhkan sekitar 10 menit. Apakah ibu-ibu bersedia dan ada waktu untuk mengikuti edukasi ini sampai selesai? Iya, bersedia. Baik, dia bersedia. Terima kasih ya ibu-ibu. Saya akan mulai penjelasannya. Jadi ini saya mempunyai poster. Ibu-ibu bisa dibaca ya. Permisi ibu. Permisi ibu. Ya. Baik ibu. Jadi keluarga berencana atau KB adalah upaya untuk mengatur jarak kehamilan dan jumlah anak yang diinginkan dengan menggunakan metode kontrasepsi yang aman dan sesuai demi kesehatan ibu, anak, dan keluarga. Tujuan dari KB itu sendiri yaitu 1. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang kedua, mengatur jarak kehamilan. Yang ketiga, menjaga kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir, mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Adapun manfaat KB, yang pertama itu bagi perempuan, yaitu menjaga kesehatan reproduksi, mengurangi risiko kehamilan yang terlalu dekat, memberikan kesempatan untuk merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan masa depan. Dan yang kedua, manfaat bagi keluarga. Yang pertama yaitu ekonomi lebih terencana. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan yang terakhir, memberikan perhatian yang optimal kepada setiap anak. Selanjutnya, ada jenis-jenis KB dan dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode hormonal. Itu ada pil KB, suntik KB, dan implan atau susu. Dan yang kedua, ada metode non-hormonal. Itu ada kondom, IUD atau spiral. Dan yang ketiga, ada metode permanen, yaitu ada tubektomi atau mau dan vasektomi atau mau. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan dari masing-masing jenis KB tersebut serta efek sampingnya ya ibu-ibu. Yang pertama yaitu pil KB. Pil KB itu bekerja dengan cara mencegah ovulasi serta diminum setiap hari pada waktu yang sama dan efektif jika digunakan secara teratur. Efek sampingnya itu mual, muncul flek, HI tidak teratur, dan nyeri ringan pada payudara. Yang kedua, suntik KB. Suntik KB itu diberikan atau disuntik setiap 1 atau 3 bulan, serta praktis dan efektif ibu-ibu. Untuk efek sampingnya itu HI tidak teratur, berat badan bertambah, terlambatnya kesuburan kembali setelah berhenti. Yang ketiga itu ada implan atau susu. Implan atau susu ini dipasang di bawah kulit lengan dan dapat bertahan atau efektif hingga 3-5 tahun. Dipasang dan dilepas oleh tenaga kesehatan, jadi tidak boleh sembarangan ya ibu-ibu. Untuk efek sampingnya itu perubahan pola haid, sakit kepala, dan nyeri ringan di area pemasangan. Yang keempat itu IUD atau spiral. IUD atau spiral itu dipasang di dalam rahim, efektif 5-10 tahun dan dipasang atau dilepas oleh tenaga kesehatan. Jadi tidak boleh sembarangan juga ya ibu-ibu. Untuk efek sampingnya itu bisa berupa nyeri ringan pada perut bagian bawah dan haid lebih banyak di awal pemakaian. Yang keenam itu kondom, digunakan oleh pria setiap berhubungan seksual serta mencegah kehamilan dan membantu melindungi dari infeksi menular seksual. Efek sampingnya itu sangat minimal ibu-ibu, hanya sebagian orang dapat mengalami iritasi atau alergi lateks. Lupa minum pil itu bagaimana ya Mbak?
Itu Ibu, jika sering lupa, nanti efektivitasnya itu bisa menurun. Jadi KB pil itu cocok untuk ibu-ibu yang disiplin minum obat setiap hari. Mbak, saya mau tanya, Ya, kalau silakan, Bu. misalnya ikut KB suntik, apakah harus datang ke fasilitas kesehatan setiap bulannya ya? Oh iya Ibu, karena KB suntik harus dilakukan secara rutin sesuai jadwal, baik setiap 1 bulan atau 3 bulan, agar efektivitasnya itu tetap terjaga. Begitu Ibu. Apakah sudah mengerti? Ya. Baik. Baik Ibu-ibu, pertanyaannya tadi sangat bagus ya. Jadi Ibu, pemilihan KB itu sesuaikan dengan usia, kondisi kesehatan, rencana kehamilan atau memiliki anak, serta kenyamanan penggunaan dan efek samping yang akan muncul. Jadi sebaiknya pasangan suami istri itu berkonsultasi dulu dengan tenaga kesehatan sebelum memilih KB ya Ibu-ibu. Ada juga beberapa mitos nih yang sering beredar. Misalnya, KB menyebabkan kemandulan. Padahal faktanya itu KB tidak menyebabkan kemandulan, tapi kesuburan dapat kembali setelah penggunaan KB dihentikan sesuai jenisnya. Ada juga nih mitos yang bilang kalau KB itu berbahaya untuk semua perempuan. Tapi faktanya KB itu aman digunakan apabila dipilih sesuai kondisi kesehatan dan atas anjuran tenaga kesehatan. Dan biasanya juga ada yang bilang kondom hanya untuk mencegah kehamilan. Faktanya kondom juga membantu melindungi dari infeksi menular seksual. Jadi begitu ya ibu-ibu. Untuk kesimpulannya itu, KB membantu merencanakan kehamilan secara sehat, serta banyak tersedia berbagai metode KB yang aman dan efektif. Dan juga pilih metode KB sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan sebelum menentukan pilihan metode kontrasepsinya. Jadi dari yang sudah saya jelaskan, bagaimana apakah ibu-ibu sudah paham terkait keluarga berencana atau KB? Iya Mbak, sudah paham. Baik, jika ibu-ibu sudah paham, saya ingin bertanya nih. Ibu-ibu bisa sebutkan salah satu manfaat KB? Manfaatnya ini ya Mbak. Manfaatnya itu kalau bagi perempuan bisa menjaga kesehatan reproduksi, mengurangi resiko kehamilan, dan memberikan kesempatan untuk merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan masa depan. Betul Ibu. Saya mau tanya satu kali lagi ya. Ibu bisa sebutkan salah satu jenis KB yang sudah dijelaskan tadi apa aja Ibu? Ada pil KB, suntik KB, IUD, kemudian kondom, kemudian ada yang mau sama mau. Betul sekali ibu-ibu. Baik, ibu jawabannya sudah benar semua ya. Alhamdulillah, berarti ibu-ibu sudah memahami terkait keluarga berencana atau KB. Baik, kalau begitu nanti ibu bisa memilih KB yang tepat sesuai dengan kondisi kebutuhan ibu-ibu dengan berkonsultasi terlebih dahulu ke tenaga kesehatan supaya keluarga sehat dan sejahtera. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, cukup sekian edukasi keluarga berencana atau KB yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya dan waktunya ibu-ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.